bekal. Kak Zen, buka pintunya. Panggil Alana, sembari tangannya mengetuk pintu kamar Zen. Makan malam dengan menu rendang telah selesai. Arion juga baru saja pulang. Kini, Alana berada di depan pintu kamar pemuda yang sedang merajuk itu. Ya, bagaimana tidak? Karena dia terlalu asik mengobrol dengan sang artis, dia tidak memperhatikan jika yang dia berikan pada Zen bukan daging, hanya lengkuas. Oh, dia yang salah. Alana, aku itu. Kak Zen, keluarlah. Kakak pasti lapar. Katanya kakak ingin makan rendang. Panggil Alana sedikit cemas, pemuda jutek itu kelaparan. Alana masih ingat bagaimana semangatnya pemuda itu menyuruhnya memasak. Dia terlihat begitu menginginkannya. Ya, makanan yang paling disukai oleh Vino adalah rendang. Dan sekarang dia malah merajuk. Keluarlah, makan sedikit saja. Nanti kakak kelaparan. Bujuk Alana. Kerja keras Alana juga tidak boleh sia-sia. Dia sudah membuatnya dengan susah payah. Alana menghela napas berat. Tak ada tanda pergerakan jika pintu itu akan terbuka. Setelah panggilannya tak diindahkan, Alana pun memutuskan meninggalkan kamar itu. Sedangkan di dalam kamar, Zen duduk di sofa tunggal. Tangannya mengepal erat. Tatapan matanya tajam. Kekesalan masih menyelimuti hatinya. Entah mengapa, bayangan Alana dan sepupunya itu menari di pikirannya. Ada kerisauan menghujam hatinya. Mentari pagi telah menyambut. Seperti biasa, Alana telah berada di dapur sedang menyiapkan sarapan. Pagi ini, tak begitu banyak yang ia siapkan. Hanya menghangati sisa rendang semalam yang tidak habis. Kan sayang sekali jika harus terbuang. Biarlah pagi ini mereka sarapan dengan menu yang berat. Alana juga berencana untuk bekal makan siangnya. Semua telah sedia di meja makan. Kini tinggal menunggu sang tuan turun dan menikmati sarapan bersama. Namun, hingga saat ini, Zen belum juga turun. Alana menatap jam di pergelangan tangannya. Tumben, itu pikirnya. Biasanya, pemuda itu selalu tepat waktu. Ada apa dengannya? Tak kunjung turun, Alana hendak melihat keadaan Zen, apa yang terjadi padanya. Namun, langkah Alana terhenti saat ia melihat Zen turun dari tangga. Tak beberapa lama, mereka pun berpapasan. Alana mengening saat Zen terus melangkah ke arah pintu keluar tanpa satu kata pun. Zen tidak ke ruang makan. Tidak seperti biasanya. Kakak mau kemana? Tanya Alana. Ke kantor. Balas Zen dengan ketus dengan wajah dingin. Alana mengerutkan keningnya, semakin bingung. Tak pernah Zen melewatkan sarapan. Sudah mau ke kantor, kakak tidak sarapan dulu. Tawar Alana mengekori Zen dari belakang yang akan keluar dari pintu. Tidak perlu. Ucapnya dengan nada dingin. Aku sudah menghangatkan rendangnya. Kakak bisa makan. Dari semalam, kakak tidak makan kan? Resah Alana khawatir. Apa Zen masih marah padanya? Aku sudah tidak ingin makan makanan itu. Dengus Zen keluar dari rumah. Oh, menyebalkan. Saat mengingat rendang yang terlintas di benaknya, hanya Alana dan sepupunya itu. Membuatnya semakin menjadi kesal saja. Siapa yang tidak kesal? Mereka berbincang akrab, sedangkan dia hanya diberi lengkuas. Melihat Zen akan pergi tanpa sarapan pagi, Alana lalu melangkah cepat ke meja makan, meraih kotak bekal yang tadi dia persiapkan untuk dia bawa ke salon. Namun, mengingat Zen belum makan, biarlah kotak makan itu dia berikan pada Zen. Setelah meraih kotak makan berwarna hijau di meja makan, Alana berlari kecil keluar rumah untuk mengejar Zen. Semoga saja pemuda itu belum pergi. Kak Zen, panggil Alana yang melihat Zen akan masuk ke dalam mobil. Zen tertahan, menatap Alana yang berlari ke arahnya. Ada apa lagi? Ketus Zen. Alana sejenak mengatur nafas. Dia terengah-engah. Ini untuk kakak. Bawalah. Ucap Alana sembari menyodorkan kotak bekal makanan itu. Zen mengerutkan alisnya.
menatap kotak yang masih di tangan Alana. Apa ini? Tanya Zen. Ini rendang semalam. Aku sudah menghangatinya. Kakak sangat menyukainya, kan? Zen mendengus kasar. Dia memang menyukainya, tapi moodnya sudah berantakan karena tragedi Lengkuas. Aku sudah tidak ingin. Dengus Zen membuang pandangannya. Dia masih kesal. Ayolah kak, coba masakanku. Aku sudah susah payah membuatnya. Rengek Alana sembari tangannya terus menyodorkan kotak bekal itu. Zen sejenak menatap wajah Alana. Entah mengapa, seketika tak tega melihat perempuan ini merengek. Zen menghela napas pasrah. Ya, baiklah. Tukas Zen, nadanya terdengar terpaksa. Lalu tangannya terulur menerima pemberian Alana. Bibir Alana melengkungkan senyuman. Yes, akhirnya Zen terima. Zen hendak masuk ke dalam mobil. Ingat kak, kotak makannya jangan sampai hilang. Itu kotak makan ibuku. Mereknya Tupperware. Tutupnya hilang saja bisa bahaya. Ibuku bisa murka. Pesan Alana dengan senyuman. Zen memutar bola mata malas akan pesan Alana. Itu hanya kotak makan. Berlebihan sekali dia. Iya, kau cerewet sekali. Gerutu Zen lalu masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang. Ada Ken yang setiap hari menjemput sang presdir, sekaligus menjadi juru kemudinya juga. Ingat kak, jangan sampai hilang. Teriak Alana saat kendaraan telah memacu pelan. Fuh, Alana membuang napas lega. Akhirnya selesai. Masih pagi, tapi sudah berlalu dengan berat, membujuk pemuda yang merajuk itu. Kendaraan Zen telah memacu meninggalkan rumah menuju kantor. Pemuda itu menggeser pandangannya ke bawah, di mana tangannya yang memegang kotak makan berwarna hijau dari Alana. Sejenak mengusap kotak makan pemberian Alana. Wajah dinginnya seketika berubah. Tanpa sadar, kedua sudut bibir Zen tertarik membentuk kelengkungan senyum. Rasa panas yang ia rasakan di hatinya seakan hilang hanya melihat kotak makan itu.